Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel Android Indonesia. Di depan kita ini adalah Sodetan Ciliwung, program yang sudah dikerjakan dari tahun 2013, kemudian sudah selesai setengahnya, yaitu terowongan ya, di tahun 2016. Kemudian dilanjutkan kembali untuk bisa diselesaikan secara sempurna 100%, di mana air kali Ciliwung yang ada di depan kita nanti akan dibelokkan ke sana apabila debit atau volumenya cukup tinggi. Bagian atau area ini adalah inlet, yaitu tempat nanti air akan disaring pertama kali, kemudian baru dimasukkan ke terowongan ya. Di bagian sana terdapat alat-alat berat yang sedang bekerja untuk penyelesaian konstruksi dari Sodetan Ciliwung yang ada di sekitar sini. Nah, ada beton ya, wika beton yang dibentangkan di sini, dan itu nanti akan dipergunakan sebagai area penyambung dari jalan inspeksi yang ada. Nah, selain itu juga ada di sisi bawah yang juga sedang dikerjakan, nanti akan mirip dengan sisi bawah dari kali yang ada di sekitar sini. Jadi ada model jenjangnya seperti itu. Di depan sana itu adalah area terbuka ya, menjelang masuk ke arah terowongan. Terdapat dua terowongan kiri dan kanan dengan diameter kurang lebih 3 meter masing-masing terowongan, dan itu akan dialirkan air. Nah, sebenarnya menjelang ke arah kali Kanal Banjir Timur atau ya Kanal Banjir Timur ya, atau KBT, ada yang namanya arriving shaft ya, atau mungkin kalau kita mengenal di perumahan ya, semacam bak kontrol. Jadi pertemuan dari tunnel atau terowongan yang ada dua ini dari sisi timur ya, dari arah KBT atau sekitar Cipinang di situ, kemudian dari arah sini inlet ya, dari Bidara Cina. Nanti di tengah akan ada semacam kotak, lalu di sanalah dilakukan pengontrolan, dan itu merupakan bagian yang penting juga karena dapat dilihat ya bagaimana kondisi air, apakah air mengalir dengan baik atau ada sumbatan atau seterusnya yang bisa dihandle. Kemudian hal tersebut ya tentunya dimonitoring secara berkala dan aliran air tetap aman ya. Jadi tidak ada gangguan tentunya, dan itu yang kita harapkan. Di bagian depan sana ya ada bangunan, nampaknya itu bangunan yang di sekitar terowongan ya, dan di sana tentunya ada mungkin model beton-beton bulat ya yang dipergunakan untuk membuat terowongan-terowongan tersebut. Di bagian depan di sini kalinya dipagar dengan menggunakan beton, bukan beton ya, pancang baja ya. Di bagian depannya sini mungkin itu untuk mengamankan area konstruksi ya dari mungkin erosi atau abrasi dan seterusnya. Ya, di bagian depan itu ditumbuhi banyak pepohonan ya, sedimentasi yang berada di sisi bawah yang dicor dari kali. Nah, ini yang sisi bawah dari sekitar inlet juga ada tadi ya, yang juga dalam proses nampaknya pengerjaan pengecoran. Ya, nah mudah-mudahan yang di bawah itu sedimentasi, rumput dan hal lainnya yang ada di sana yang mengganggu dari aliran air dan seterusnya dapat juga dikeruk ya. Pembangunan ini cukup masif ya di masa sekarang, dan ditargetkan akan selesai nanti di April, sebelum April 2023 ini. Jadi kurang lebih waktunya adalah 3 bulan dari sekarang, sehingga nanti kita akan bisa melihat air apabila tinggi akan dialirkan ke sini inlet, terutama air pada saat curah hujan ya yang intensitasnya makin naik, biasanya itu di bulan Januari, Februari ya, atau mungkin di akhir Desember. Lalu tentunya air akan disaring terlebih dahulu menjelang masuk ke terowongan, karena tentunya kita inginkan, semua menginginkan bahwasanya air yang masuk ke terowongan adalah air yang murni dan tidak ada sampah dan lainnya, sehingga alirannya menjadi lancar sampai di bak kontrol ya, dan juga sampai di sekitar Cipinang dan masuk ke arah Kanal Banjir Timur. Sedangkan KBT sendiri memang punya standar ya untuk bisa masuk ke sana. Tampak dua pemuda lagi termenung di pinggir kali ya, mungkin mengamati arus air Kali Ciliwung yang agak sedikit tinggi di hari ini dikarenakan volume dan intensitas hujan yang mulai naik ya.
Di sisi sana ya, di setelah area konstruksi tadi masih ada area yang belum diturap ya. Nah, kita lihat sebentar, ini adalah di Kali Ciliwung yang di sisi hulu ya, di sekitar Cawang Cikoko yang sudah diturap dengan rapi. Kemudian juga ada sisi bawahnya, itu mungkin sebentar lagi akan dicor. Sedangkan jalan inspeksi sudah ada di atas sebagian ya, terutama yang ke arah alat berat yang ada di sana. Kemudian di sisi sini ini untuk area tanggul ya, atau jalan inspeksi di bagian atas sudah ada, dan nanti jalannya akan setinggi dari si beton yang ada di sana. Kemudian ini akan diturap ya, seperti yang di samping situ menuju ke arah jembatan di MT Haryono, tanpa ada rumah di sekitar sana ya. Nah, kalau kita lihat dari dekat sudah ada jalan inspeksinya di bagian atas, tinggal yang sisi bawah ini masih dipergunakan oleh alat berat ataupun truk ataupun kendaraan lain untuk mengangkut dari lumpur-lumpur yang sebelumnya sebulan yang lalu kita lihat masih banyak sedimentasi yang sudah dikeruk bergantian oleh si ekskavator, baik yang warna hijau ataupun warna kuning, dan kemudian di loading ke truk-truk ya. Truk-truk yang ada di sini, si ekskavatornya istirahat nampaknya karena hari ini hari libur dan hujan gerimis ya. Di pinggir atau dinding dari si turap ya sampai ke tanggul yang ada dan jalan inspeksi terdapat tangga-tangga di sana ya. Itu pemasangan rumput-rumput ya untuk dinding-dinding yang miring ya sampai ke arah tanggul. Di seberang sana itu ada nama gang-gang ya, Gang Ciliwung, Gang Arus Dalam ya, ada nama-nama daerah atau nama-nama lokasi yang juga sering terdampak dari banjir Ciliwung yang ada. Baik, kita kembali ke Kebon Baru ya. Ini adalah area di mana cukup rendah ya, dan di sebelah kanan ini merupakan tanggul dari Kali Ciliwung yang dibangun. Dan kita lihat di sini ada pipa-pipa besar, ke arah atas itu adalah pompa. Area ini disiapkan pompa dikarenakan ya, kalau tanpa tanggul ini area ini akan sama dengan si kali yang ada di samping kanan atau di sisi timur. Kemudian air-air yang ada di sini ditarik ya pada saat curah hujan, kemudian dipompa ke kali sehingga tidak menjadi banjir. Ya, kurang lebih seperti itu karena area di sini memang rendah ya, dan kalau kita bilang ini pinggir kali juga sebenarnya tadinya sebelum ada tanggul ya. Kalau kita naik ke atas sudah seperti ini, sudah cukup tinggi harusnya ya. Nah, si panjang dari sodetan Ciliwung ini ya kurang lebih 1,2 km dan membentang dari Bidara Cina sini, inlet di mana air nanti akan masuk ya. Kemudian lewat terowongan 2 dan akan terus ke bak kontrol di Jalan Otista 3. Nah, itu di video kita sebelumnya sudah ada di mana Jalan Otista 3 sedang dilakukan juga kelanjutan dari terowongan yang ada di sana, makanya jalannya ditutup sehingga para kendaraan saat ini dibelokkan ke beberapa lokasi jalan yang ada di kiri kanannya, masuk ke gang seperti itu. Kemudian baru tembus ke arah Jalan DI Panjaitan ya. Di seberang sana akan ada ketemu dengan kali Cipinang ya, dan dimasukkan ke Kanal Banjir Timur. Baik, nanti di Kanal Banjir Timurnya kita akan lihat juga seperti apa Kanal Banjir Timur, karena sudah punya standar sendiri dan punya lebar sendiri. Ini kalau kita lihat si Kali Ciliwung ya cukup lebar sebenarnya. Hanya saja memang sedimentasi yang ada itu perlu digali, dikeruk ya, kemudian dibuat turap ya seperti yang ada di Cawang Cikoko, itu bagus. Kemudian juga ada perumahan-perumahan nanti di sekitar hilir yang ke arah Manggarai, yang masih kaki-kaki rumah di sisi belakang itu masih ada di dalam air. Nah, tidak perlu sampai di sana juga ya, kita bisa lihat di sini masih ada pepohonan dan juga pinggiran rumah ya yang ada di pinggir kali. Kemudian ada sampah-sampah yang menumpuk di sisi belakang rumah. Nah, ini mungkin nanti bisa masuk dalam program normalisasi ya, sehingga ini bisa diturap dan menjadi rapi, kemudian punya jalan inspeksi sama seperti yang ada di kita lewati sekarang di Kebon Baru ya. Kebon Baru sendiri masuk ke area Tebetnya. Tampak di sana pohonnya hampir menyentuh air karena memang airnya cukup tinggi ya.
Diharapkan ya semoga di April nanti ini sudah dapat beroperasional ya. Selain itu untuk mengendalikan banjir di Jakarta memang program-program dari pemerintah itu mulai dari hulu sampai ke arah hilir ya. Salah satunya ini yang ada di sekitar hilir, kemudian juga normalisasi itu juga ada di hilir dikarenakan kali atau sungai menyempit. Ya, menyempit ada karena perumahan yang rumah-rumah yang ada di pinggir kali, ada karena sampah, ada karena sedimentasi ya. Untuk itu diperlukan normalisasi dari kali sehingga air dapat mengalir lebih lancar, kemudian kali sendiri punya kapasitas tampung yang lebih baik ya. Dan di sisi hulu itu dibuat resapan, kemudian juga ada bendungan ya. Ini kalau kita lihat dari daerah Kebon Baru ya, Kebon Baru sendiri ini sudah ditanggul. Di sana terdapat apa ya, bungkusan-bungkusan seperti itu untuk kayaknya jalan yang di sisi bawah ya. Nah, area ini, tanggul ini kalau kita perhatikan rumah warga yang di samping itu ada makam ya, memang rendah. Dan kalau kita lihat dengan kali Ciliwung ya, sebenarnya kalau tidak ada tanggul ini ya sebelah-sebelahan lah ya. Jadi warga yang ada di sini langsung bisa ke kali tanpa harus naik ke atas tanggul dulunya. Nah, program-program tersebut diharapkan dapat berjalan ya, termasuk yang ini. Nah, pengendalian banjir ya, termasuk bendungan Ciawi dan Sukamahi yang informasinya dapat mengurangi banjir Jakarta 30-40%, kemudian sodetan Ciliwung tadi kurang lebih 10% ya. Kemudian ada normalisasi di sini, semoga ya. Mungkin banjir tidak bisa hilang 100%, paling tidak itu berkurang sehingga dampaknya jauh lebih tidak membahayakan warga ya, tidak juga naik ke rumah ya. Mungkin ada kenaikan air tapi tidak sampai membuat banjir atau membuat pergerakan perekonomian, kehidupan terganggu ya di sekitar sini. Ini adalah area jembatan yang menghubungkan antara Matraman dengan Manggarai ya. Di sisi belakangnya kita lihat ini seperti ini. Nah, area-area ini memang menyempit ya, semoga masuk dalam program normalisasi ya. Dan kita ketahui juga kalau nggak salah itu 13 kali atau sungai di Jakarta ternyata di bawah kendali dari PUPR ya. Mudah-mudahan ya kerjasama dan sinergi yang baik PUPR ke depan dengan Pemprov DKI menghasilkan satu keadaan di mana Jakarta lebih baik ya, terutama dalam program pengendalian banjir. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Itu adalah sodetan Ciliwung yang ada di sekitar sini. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Indonesia maju.